Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar. Saya jelaskan berkaitan tentang OSPF tuning atau konfigurasi lebih lanjut di OSPF, dan nanti untuk pemecahan masalahnya dan troubleshootingnya ya. Oke. Di sini nanti yang akan dipelajari ya ada beberapa. Jadi nanti antara lain adalah kita untuk konfigurasi priority ya di dalam pemilihan DR dan BDR. Kemudian nanti untuk menyebarkan default route ya, untuk menyebarkan default route yang kita punya ke jaringan OSPF. Kemudian bagaimana untuk meningkatkan kinerja dari jaringan OSPF kita ya. Kemudian nanti ada beberapa yang penjelasan. Oke, kita masuk di sini. Ada beberapa tipe di OSPF, tipe-tipe network. Itu ada point to point. Jadi point to point itu adalah ada router yang dia terhubung dalam satu link dan hanya router itu yang tersambung. Jadi contohnya ini ya, ada router 1 dengan router 2, dia terhubung langsung, dan di mana dalam satu link tersebut hanya router tersebut yang ada. Itu adalah point to point. Kemudian ada broadcast multi access ya. Jadi ada beberapa router yang dia tersambung langsung di dalam sebuah Ethernet network link ya. Contohnya di sini ada router ya, ada beberapa router yang dia terkoneksi secara langsung dengan satu switch. Ya, ini adalah broadcast multi access. Jadi ketika ada broadcast router 1, router 2 dan seterusnya itu akan kena ya broadcast multi access. Jadi router 1 dan seterusnya itu di dalam satu link lokal. Ya, kemudian ada non broadcast multi access. Jadi ini di jaringan WAN. Ya, di jaringan WAN. Di sini ada WAN, ini ada router-router yang dia terhubung ke jaringan WAN di mana dia tidak broadcast. Jadi dia non broadcast multi access atau NBMA. Kemudian ada point to multi point. Ini hampir sama dengan hampir sama dengan NBMA ya. Ya, NBMA, tapi di sini sering digunakan untuk menghubungkan kantor cabang dengan kantor pusat biasanya. Ya, point to multi point. Jadi dia terhubung ke internet ya, tapi dia saling bisa komunikasi secara langsung. Ya, biasanya dia untuk menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang. Kemudian di sini ada jaringan virtual link. Virtual link itu adalah misalkan di sini ada area 0, area 1, area 51. Area 51 itu secara konsep dasar itu adalah area yang selain area 0 itu terhubung langsung dengan area 0. Ketika ada sebuah area yang dia tidak secara langsung terhubung ke area 0, maka nanti bisa kita buatkan virtual link yang ada di area tersebut. Area perantaranya ya. Jadi sini area 51 perantaranya adalah area 1. Berarti nanti di area 1 di router R1 dan R2 nanti kita buatkan virtual link seperti itu. Oke ya. Kemudian di sini di tantangan di topologi jaringan multi access ya, yang dia terkoneksi secara langsung dan dia broadcast ya, multi access yang dia saling bisa komunikasi. Di sini di dalam multi access itu nanti akan tantangannya yang perlu kita perhatikan adalah banyaknya pengiriman paket agensi ya, agensi paket yang antara router ya. Kemudian nanti ada flooding LSA, jadi adanya
pengiriman paket LSA yang sangat besar. Lah di sini secara penjelasannya adalah di dalam OSPF, ya, di dalam jaringan OSPF, setiap router yang dia terhubung dia akan melakukan urgency. Jadi dia saling mengirimkan sebuah paket. Lah di sini total urgency yang terbentuk itu nanti bisa menggunakan rumus n kali n-1/2. Nah, di sini secara umum ketika kita punya 4 router yang di dalam jaringan multi akses, nanti urgensinya adalah 6. Ketika kita 10, maka urgensinya nanti 45. Ketika kita 50, maka urgensinya sekian. Yes. Jadi urgensi ini kalau kita tidak tangani, maka nanti akan mengakibatkan network kita akan bermasalah seperti itu, karena terlalu banyak data urgensi ini antar router. Oke, ya. Kemudian di link state juga itu nanti akan ada float LSA, ya, LSA. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Ya, ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Ada tentang urgensi, jadi ada untuk awalnya kan untuk OSPF itu dia akan melakukan hello packet dan seterusnya. Hello packet akan antar router kan. Nah, di sini kan ketika multi akses berarti tiap router itu bisa komunikasi. Jadi dia saling kirim urgensi. Kemudian LSA, float LSA ini juga harus kita perhatikan. Kemudian di sini untuk menangani di atas itu nanti di dalam OSPF itu nanti ada router yang dia sebagai komandan lah ya, atau dia sebagai router yang dia nanti sebagai DR, ya. Nanti di dalam jaringan multi akses, ya, di dalam multi akses nanti OSPF itu akan melakukan pemilihan yang namanya DR, ya, akan pemilihan router yang dia sebagai designated route, ya, jadi dia sebagai DR. Nanti DR ini sebagai dia sebagai dia sebagai titik untuk pengiriman LSA, entah itu nanti adalah LSA update, itu nanti akan dikirim ke DR, kemudian DR akan mengirim ke router-router yang lain seperti itu. Jadi misalkan ini DR-nya, maka setiap ada update informasi LSA ataukah urgensi, maka seluruh informasi itu akan dikirim ke DR. Ini juga akan dikirim ke DR, akan dikirim DR. Lah, informasi yang dikirim dari router-router selain DR itu akan dikirim ke router-router yang lain. Ya, jadi pusatnya adalah DR. Jadi kontrolnya itu di DR. Semua informasi yang akan dikirim ke router yang lain itu harus dikirim ke DR, dan yang ngirim ke router yang lain itu adalah si DR-nya. Jadi tidak langsung. Jadi ada informasi urgensi ataupun ada informasi LSA, ini R3 misalkan, ya, dia tidak langsung ngirim ke R2. Prosesnya adalah dia harus kirim dulu ke DR-nya seperti itu. Ya. Ya, kemudian nanti di dalam OSPF ketika dia multi akses, nanti selain DR itu nanti ada BDR, ya. Jadi BDR nanti fungsinya adalah sebagai backup dari DR. Jadi nanti ketika ada permasalahan di DR, maka yang menggantikan DR itu ada BDR, ya. Jadi ketika DR itu ternyata dia sudah tidak aktif, misalkan hello packet yang diproduksi sudah berhenti, berarti langsung router yang diangkat sebagai BDR itu nanti dia akan berubah menjadi DR seperti itu, ya. Kemudian semua router, ya, non DR ataupun BDR jadi backup, ya. Selain ini nanti dia routernya adalah router D router, ya, atau anggota lah seperti itu, ya. Jadi router kalau seperti ini, misalkan ini adalah D router, ya, DR order, ya, DR order ini DR order gitu, ya.
Kemudian nanti DR order itu nanti ketika pengiriman LSA, ya LSA itu nanti akan mengirimkan ke DR ataupun dan BDR dengan alamat multi aksesnya adalah 244006. Jadi nanti ini ketika ngirim semua agensi, semua LSA, informasi update itu akan dikirim melewati ini, ya, multi aksesnya. Multi akses itu nanti akan ditujukan ke DR dan BDR, ya, seperti itu. Jadi dia ngirimnya ke tujuannya adalah multi akses 224006. Oke, kemudian untuk verifikasi dari mana itu peran DR dan BDR, mana yang ditentukan itu sebagai DR dan BDR, itu nanti adalah router yang dia nanti mempunyai ID router yang paling tinggi. Jadi dari topologi ini misalkan ya, kita setting router ID-nya R1-nya adalah 11, R2-nya adalah 222, R3-nya adalah 333. Maka nanti yang dipilih sebagai DR itu adalah router 3. Kenapa router 3? Karena router ID-nya yang paling tinggi. Kemudian untuk yang dia sebagai BDR itu adalah yang dia tertinggi nomor 2. Ini adalah router 2 yang ini 22222. Jadi ini sebagai DR, ini BDR. R1-nya sebagai DR order, seperti itu. Ya, contohnya seperti itu. Jadi untuk pemilihannya adalah mana itu DR BDR itu tergantung dari router ID-nya. Router ID-nya itu berapa? Oke, nanti ada beberapa status ya dalam informasi agensi. Untuk verifikasi agensi dari DR BDR nanti ada statusnya adalah ada full DR order ataukah full DR, adakah full BDR ataukah two-way DR order, ya. Jadi ada 3 status ini. Di sini untuk lihat show IP OSPF Negbur, nanti di sini ada statusnya, ya. Show IP OSPF Negbur itu nanti di sini ada state-nya itu apa, yaitu sebagai apa dia. R11 sebagai full DR order, 22 sebagai full BDR, ya. Yang di sini misalkan ini dari router 2 ya, ini adalah 333 dia full sebagai DR, ya, seperti itu. Kemudian untuk proses pemilihan DR, ya, DR ataupun BDR, di sini nanti ada beberapa kriterianya ya, ya. Yang awal ya, nanti adalah melihat dari priority, ya, dari router tersebut, ya, priority. Jadi priority routernya itu mana? Misalkan ini tadi kenapa dia menggunakan router ID, ya karena misalkan priority-nya nggak disetting. Ketika priority nggak disetting, maka pemilihan DR BDR-nya itu berdasarkan router ID-nya, ya, router ID-nya. Kalau priority OSPF-nya itu disetting, maka dia nanti pemilihan DR BDR berdasarkan priority-nya, ya. Nah di sini ya, nanti di dalam priority yang paling tinggi, ya, nanti dia sebagai DR. Kemudian priority yang kedua, yang ketinggi kedua itu nanti sebagai BDR, ya. Nanti priority itu bisa nilainya dari 0 sampai 255, secara defaultnya adalah 1, ya. Jadi misalkan kita konfigurasi OFF, ternyata kita tidak konfigurasi priority, maka default priority kita itu adalah 1, ya, 1. Maka ketika semua ini router ini priority-nya 1, maka pemilihan DR BDR-nya tergantung dari router ID-nya, seperti itu ya, router ID-nya berapa. Kemudian ini jika interface priority itu tidak semua sama atau tidak dikonfigurasi atau semua 1, maka nanti pemilihan DR ataupun BDR-nya itu nanti tergantung dari router ID-nya. Router ID yang tinggi nanti dia sebagai
DR, ping kedua nanti sebagai BDR, gitu ya. Lah di sini ada router ID, ya. Router ID itu nanti penentuannya ada 3 cara seperti ini, ya. Router ID bisa dikonfigurasi secara manual, ya, bisa dengan route ID, ya, router ID-nya berapa, ya, router ID. Kemudian jika router ID itu tidak dikonfigurasi, maka nanti ID itu akan diambilkan dari IP loopback yang paling tinggi di dalam router tersebut, ya, loopback. Kalau loopbacknya itu ternyata tidak dikonfigurasi, jadi router ID tidak dikonfigurasi, loopbacknya tidak dikonfigurasi, maka nanti router ID itu akan dipilihkan IP yang aktif yang paling tinggi di dalam router tersebut. Misalkan kita punya IP 10, 60, 10, 1 misalkan sama 192.168 berapa, maka nanti yang dipakai sebagai router ID adalah 192.168 XXX seperti itu. Ya, jadi nanti seperti ini konsepnya. Oke, ya. Kemudian nanti untuk proses DR BDR, ya, di sini ketika di dalam pemilihan DR, ya, DR. Jadi ketika DR gagal nanti, ya, DR gagal di OSPF prosesnya di DR-nya itu berhenti, ataukah di multi access interface-nya itu down. Jadi misalkan OSPF-nya dari DR-nya itu berhenti, prosesnya berhenti, ataukah shutdown routernya itu, ya, maka nanti OSPF DR BDR itu nanti sifatnya tidak bisa langsung dia digantikan, misalkan gitu, ya, tidak bisa langsung digantikan. Maksudnya adalah jika ada sebuah router yang dia mempunyai priority yang lebih tinggi masuk ke dalam jaringan OSPF, maka router baru itu tidak bisa menggantikan alih peran DR ataupun BDR. Jadi misalkan ini, ya, yang topologi ini tadi, ini sudah ada pemilihan, ini DR, ini BDR. Kemudian saya tambahkan router satu lagi di sini, di mana ID-nya adalah router ID-nya 4444. Maka router ID ini, router yang baru ini tidak bisa menggantikan DR maupun BDR secara langsung, karena sudah ada penetapan, ya, secara langsung tidak bisa. Oke, ya. Lah nanti ketika ya, jadi tidak secara langsung bisa menggantikan seperti itu. Jadi dia akan tidak bisa langsung menggantikan, ya, karena sudah ditetapkan. Kemudian jika DR gagal, ya, DR-nya itu bermasalah, maka BDR otomatis langsung menjadi DR. Jadi tidak router yang baru tadi yang router ID-nya lebih besar tadi langsung menjadi DR, itu enggak, tetapi adalah yang menjadi DR itu adalah BDR-nya. Ya. Oke, ya. Kemudian ketika BDR itu menjadi DR, maka DR order itu akan ada pemilihan untuk BDR lagi, ya. Jadi nanti ketika ini, ya, ketika BDR itu sudah naik menjadi DR, maka akan ada pemilihan baru BDR, ya, akan ada pemilihan baru DDR dari DR order, ya. Jadi router yang paling tinggi tadi yang baru masuk itu nanti mungkin dia akan menjadi BDR, ketika nanti bermasalah yang yang DR-nya yang tadi nanti dia promosi ke atas seperti itu. Oke, di sini untuk konfigurasi priority Anda bisa IP OSPF priority, ya. Anda bisa menggunakan IP OSPF priority, kemudian nilai priority-nya 0, bisa Anda konfigurasi 0. Ketika Anda konfigurasi 0, nggak mungkin dia akan menjadi DR maupun BDR, berarti dia pasti menjadi DR order. Kemudian bisa dikonfigurasi 1 sampai 255. Jadi ketika IP-nya 1 sampai 255 berarti dia nanti bisa bisa mempunyai kesempatan menjadi DR maupun BDR.
Ya, seperti itu. Kemudian ini ya. Oke, ini hampir sama tadi ya. Jadi BDR prioritinya ya. Kemudian ketika Anda pengen menginginkan pergantian DR ataupun BDR, maka Anda bisa melakukan shutdown dari interface-nya, interface BDR ya. BDR-nya itu ada shutdown ya. Ketika interface-nya di shutdown, berarti kan proses agensi Hello Packet-nya kan berhenti, berarti dianggap ada permasalahan di DR. Maka nanti dia akan pemilihan lagi DR sama BDR. Ataukah Anda bisa mereset OSPF-nya dengan clear IP OSPF proses. Ya. Jadi kalau pengen mengganti agar terjadi pergantian router DR sama BDR. Ya, seperti itu. Kemudian ini di dalam OSPF ketika Anda pengen advertise default route ya, misalkan di sini adalah router yang terkoneksi ke internet ya. R2 itu ada router ASBR ya, ASBR router yang dia terkoneksi ke internet, ke jaringan luar. Di sini ada default route ya, ada default route-nya, kita tambahkan IP route 000 gitu-nya berapa default route. Kalau kita pengen advertise network default route-nya ini, default route, routing table default route, nanti kita bisa masuk ke dalam OSPF kita, kemudian kita default information originate. Lah nanti default route-nya itu akan di-advertise ke router-router yang lain, ya, akan di-advertise ke router-router yang lain. Kemudian nanti Anda bisa lihat di router, misalkan kita lihat di router ini ya. Ya, nanti bisa Anda lihat show IP route untuk routing tabelnya. Ini untuk IP V6 juga sama ya, untuk IP V6 OSPF V6, IP V6 route OSPF 10 default information originate. Oke, kemudian ini sama. Kemudian ini di OSPF Hello Packet dan date interval ya. Di OSPF itu Hello Packet itu dikirim setiap 10 detik ya, 10 detik ya, 10 detik. Kemudian date intervalnya adalah 4 kali Hello Packet ya. Jadi defaultnya itu adalah 40 detik ya, 40 detik dikirim, 10 detik dikirim. Date intervalnya adalah 4 kali Hello Packet, seperti itu ya. Kemudian untuk melihat interface OSPF kita, itu nanti Anda bisa show IP OSPF interface, nanti akan ada informasinya. Kemudian Hello Packet bisa kita konfigurasi juga untuk pengiriman Hello Packet-nya ya. Defaultnya kan 10 detik gitu ya. Nah, di sini bisa kita konfigurasi OSPF Hello Packet interface ya, in berapa detik, dan date intervalnya juga bisa kita konfigurasi ya. Kalau ini tidak dikonfigurasi, berarti otomatis adalah 10 detik hello intervalnya, date intervalnya 4 kali dari hello interval. Date intervalnya adalah 4 kali hello interval. Di sini untuk melihat untuk menghapus ya, di sini Anda bisa show IP OSPF interface. Di sini ada hello packet, date-nya berapa ya. Untuk menghapus nanti no IP OSPF hello interval, ataukah untuk menghapus date interval no OSPF date interval, seperti itu. Untuk OSPF versi 3-nya di IP V6 itu hampir sama. Oke, seperti itu untuk hari ini ya, berkaitan lebih ke advance untuk konfigurasi lebih lanjut di single area OSPF ya. Untuk hari ini sekian, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.